Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel kami, tentunya di channel Info Islami, yang membahas tentang sejarah, kajian, dan seputar Islam. Di video kali ini, membahas kisah wanita nakal Bani Israel yang tobat dan hamil serta melahirkan 7 nabi. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Oke, langsung saja kita bahas. Kisah wanita nakal Bani Israel yang tobat dan hamil serta melahirkan 7 nabi, seorang wanita asal New Mexico, Amerika Serikat. Di usia yang 38 tahun ini, sukses memiliki 12 orang anak yang dilahirkannya hampir setiap tahun sejak menikah dengan suaminya. Masih ada kisah-kisah lain tentang wanita hamil dan melahirkan din. Seperti kisah tentang wanita pelacur Bani Israel yang akhirnya melahirkan anak-anak soleh, bahkan 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia. Kisah wanita-wanita kekasih Allah diceritakan. Ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka setiap hari. Ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal itu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda abid ahli ibadah yang lewat depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda sebagai seorang abid. Ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Akhirnya, pemuda ahli ibadah itu bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Dikisahkan dalam Al-Quran, ada keajaiban kehamilan 3 orang wanita sepanjang sejarah. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang. Sesungguhnya engkau telah memikatku, sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar, agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun, Allah menurunkan rahmat-Nya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar. Ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak. Jawabnya, kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu. Ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu. Si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut.
sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya." Wanita itu lantas bertobat, hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras, lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih, hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa si laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki ini karena kecintaannya kepada saudaranya. Dikisahkan di antara keturunannya mereka terdapat 7 nabi Bani Israel. Pada pendapat yang menyebut wanita itu bernama Al-Malikah.